Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ayah dan bunda, di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari keluarga kita. Anak-anak belajar, bermain, dan berinteraksi melalui berbagai perangkat digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan baru dalam pengasuhan. Tanpa kita sadari, gawai seringkali mengambil alih perhatian anak-anak kita. Bahkan bisa mengurangi kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Karena itu, di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, kehadiran orang tua menjadi semakin penting bagi tumbuh kembang anak. Ayah dan bunda, penggunaan gawai yang berlebihan bisa menjadikan anak terbiasa dengan kesenangan yang instan. Akibatnya, saat gawai dihentikan, anak bisa lebih mudah marah, kecewa, bahkan tantrum. Di sisi lain, orang tua juga sering mengalami kelelahan dalam pengasuhan karena harus menghadapi berbagai tuntutan di era digital ini. Banyaknya informasi dari berbagai arah kadang membuat kita merasa bingung atau bahkan bereaksi secara emosional. Karena itu, pengasuhan di era digital ini tidak hanya tentang mengatur gawai, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola emosi dalam keluarga. Salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan adalah mindful parenting, yaitu pengasuhan dengan kesadaran penuh, empati, dan tentunya perhatian pada hubungan antara orang tua dan anak. Dalam pengasuhan yang penuh kesadaran, orang tua belajar untuk mendengarkan anak dengan empati, memahami perasaan mereka, serta merespon dengan tenang dan bijaksana. Selain itu, kita juga memanfaatkan konsep e-parenting, yaitu menggunakan teknologi secara positif untuk terus belajar tentang pengasuhan, serta memperkuat keterampilan kita dalam mendampingi anak. Dengan pendekatan ini, teknologi tidak menjadi ancaman, tapi bisa menjadi sarana untuk memperkuat kualitas pengasuhan kita. Lalu bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ayah dan bunda, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama, gunakan komunikasi dengan penuh empati. Misalnya, dengan mengatakan, "Ibu tahu kok kamu masih sering ingin bermain, tapi sekarang waktunya berhenti dulu." Dengan cara ini, anak merasa dipahami terlebih dahulu sebelum kita mengarahkan perilakunya. Yang kedua, buat aturan penggunaan gawai yang jelas dan konsisten di rumah. Misalnya dengan membatasi waktu layar sesuai usia anak-anak, serta menetapkan zona bebas gawai seperti saat-saat makan bersama atau sebelum waktu tidur. Hal ini juga sejalan dengan surat edaran Wali Kota Surabaya tentang penggunaan gawai dan internet bagi anak yang mengajak sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mengatur penggunaan gawai secara bijak. Melalui kebijakan tersebut, orang tua diharapkan bisa lebih aktif mendampingi anak-anak sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara sehat, aman, dan tentu bertanggung jawab bagi tumbuh kembang anak. Benteng terkuat bagi anak tetaplah keluarga. Karena itu, mari para ayah bunda hebat, kita berkolaborasi bersama untuk memastikan bahwa anak-anak Surabaya tumbuh menjadi generasi yang cerdas, menggunakan teknologi, kuat secara emosional, dan bahagia hatinya. Selamat mengikuti kelas parenting pelindung senyum anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.